Seorang pria bernama Ward terlihat sedang menonton acara televisi yang menampilkan Nice. Popularitas Nice justru semakin meningkat setelah insiden sebelumnya. Hal ini membuat Ward marah hingga ia melempar kaleng ke arah layar. Dalam pikirannya ia berniat membalas dendam pada Nice tanpa mengetahui bahwa Nice yang asli sebenarnya sudah meningsoi. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu, memperlihatkan sosok Xiao Yuejing. Xiao Yuejing awalnya hanyalah seorang travel blogger yang menikmati kebebasan hidup. Ia berkeliling dunia membangun popularitas dari orang-orang yang mengikuti perjalanannya. Namun suatu hari, sebuah mobil misterius hampir menabrak seorang guru dan murid. Xiao Yuejing mencoba menghentikan mobil itu, tetapi situasi malah jadi makin berbahaya. Dan di saat itulah, Nice datang dan menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, hubungan mereka berdua, di mata publik mereka menjadi pasangan sempurna. Fans mengidolakan mereka, bahkan menganggap hubungan mereka sebagai kisah cinta ideal. Dari sinilah citra pasangan hero mulai terbentuk. Namun kenyataan tidak seindah itu. Cerita kembali ke masa sekarang, Ningning terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat Xiao Yuejing tergeletak penuh darah. Tapi saat sadar, Xiao Yuejing ternyata masih hidup dan sedang berolahraga seperti biasa. Ningning mencoba menyapanya, namun respon Xiao Yuejing dingin. Dia langsung menyuruh Ningning untuk pergi. Saat sarapan, suasana juga semakin terasa aneh. Xiao Yuejing tidak lagi bersikap seperti sebelumnya. Tatapannya berbeda, sikapnya juga berubah. Dan disinilah kebenaran mulai terbuka. Xiao Yuejing mengatakan bahwa ia sudah tahu satu hal penting, bahwa sosok yang di depannya, yaitu Ningning, bukanlah Nice yang asli. Ia langsung menanyakan di mana Nice yang sebenarnya. Ningning akhirnya mengungkapkan fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Nice sudah meningsoi. Mendengar itu, Moon tidak terkejut seperti yang dibayangkan. Ia justru langsung menghubungi Miss J untuk meminta penjelasan. Miss J menjelaskan semuanya dengan sangat dingin. Nice adalah produk paling berharga bagi perusahaan. Karena itu sosok Nice tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi, maka mereka menggantikannya dengan Ningning. Bahkan hubungan antara Nice dan Moon selama ini hanyalah bagian dari kontrak. Semuanya sudah dirancang, termasuk rencana mereka untuk menikah demi memenuhi ekspektasi para fans. Ningning memilih untuk menjalankan perannya sesuai kontrak. Tapi Xiao Yuejing menolak. Ia tidak ingin terus berpura-pura. Ia juga tidak ingin menjadi pacar atau hero hanya demi orang lain. Moon mencoba memutus kontrak, namun situasi justru semakin memburuk. Miss J malah mengunci mereka di dalam gedung, memastikan mereka tidak bisa keluar sampai setuju untuk menikah. Xiao Yuejing mencoba kabur. Ia berlari menuju lift, tapi pintu lift tertutup tepat di depannya. Rasa frustasi memuncak. Moon melampiaskannya dengan menghancurkan barang-barang milik Nice. Sementara itu, Ningning mencoba menenangkan keadaan. Namun usaha itu tidak berjalan mulus. Xiao Yuejing justru melempar tomat ke arah patung Nice. Tanpa diduga, Ningning ikut melakukannya. Situasi berubah menjadi kacau. Keduanya terlibat dalam perperangan makanan. Malam harinya suasana menjadi lebih tenang. Ningning mulai bertanya sesuatu yang penting. Kenapa Xiao Yuejing tidak kabur menggunakan kekuatannya? Di sini terungkap fakta lain. Kekuatan Xiao Yuejing berasal dari kepercayaan fans. Karena fans menginginkan ia selalu bersama Nice, kekuatannya kini terbatas. Ia hanya bisa berpindah ke tempat di mana Nice berada. Bukan hanya itu, Xiao Yuejing mengaku bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Nice. Hubungan mereka hanyalah karena kontrak sejak awal. Kemudian, Xiao Yuejing berbalik bertanya pada Ling, siapa nama aslinya? Ling pun menjawab, Ningning. Xiao Yuejing mengatakan bahwa nama itu jauh lebih ia sukai dibandingkan Nice. Dan waktu pun berlalu, hari demi hari terasa semakin membosankan. Mereka dikurung tanpa hiburan. Tidak ada TV, tidak ada ponsel, tidak ada dunia luar. Xiao Yuejing mulai kehilangan kesabaran. Ia bahkan beberapa kali mencoba bunuh sebagai bentuk perlawanan. Namun setiap kali, Ningning selalu menghentikannya. Hingga suatu saat, Ningning melihat tali yang digunakan Xiao Yuejing. Alih-alih panik, ia justru mengubahnya menjadi ayunan. Sikap sederhana itu perlahan mengubah suasana. Untuk pertama kalinya, Xiao Yuejing terlihat sedikit tenang. Ningning kemudian menjelaskan sesuatu tentang dirinya. Dulu ia bekerja di bidang periklanan. Tugasnya adalah mengubah sesuatu yang buruk menjadi terlihat baik. Membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kata-kata itu membuka cara berpikir baru. Dan dari sinilah, sebuah rencana mulai terbentuk. Setelah percakapan itu, waktu kembali berjalan. Xiao Yuejing masih duduk di ayunan buatan Ningning.
Di momen itulah Ling Ling tiba-tiba menanyakan sesuatu yang tidak terduga. Apakah Xiao Yeqing mau menjalankan rencana pernikahan itu? Xiao Yeqing kaget. Ia langsung marah, memutus tali ayunannya lalu pergi begitu saja. Namun justru dari situ Ling Ling mendapatkan ide. Ia menyadari satu hal penting. Nice selama ini adalah simbol kesempurnaan, dan kesempurnaan justru membosankan. Ling Ling kemudian menemui Miss J yang menjelaskan rencananya. Jika pernikahan itu berjalan sempurna, semua orang akan puas. Tapi tidak akan ada cerita, namun jika pernikahan itu berubah menjadi tragedi, maka cerita itu akan jauh lebih kuat. Ia ingin mengganti akhir bahagia dengan sesuatu yang lebih emosional, sebuah tragedi cinta. Miss J menyukai ide itu. Rencananya sederhana tapi beresiko. Mereka tetap mengadakan pernikahan, namun di tengah pernikahan itu akan ada serangan, dan disitulah Xiao Yeqing akan meningsoi. Dengan begitu, citra Nice justru akan semakin besar karena tragedi tersebut. Waktu pun maju ke hari pernikahan. Acara digelar dengan megah. Semua orang hadir, semua mata tertuju pada pasangan yang sempurna itu. Namun di balik semua itu, semuanya sudah dirancang. Mereka sedang menunggu satu orang, yaitu Work. Dan benar saja Work muncul. Ia langsung menyerang. Pertarungan pun terjadi di tengah acara. Namun ada satu hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Work menyadari sesuatu. Ia tahu, Ling Ling bukanlah Nice yang asli. Ia meminta jawaban di mana Nice yang sebenarnya. Ling Ling akhirnya mengatakan kebenarannya bahwa Nice sudah meningsoi. Mendengar itu, Work langsung hancur. Karena sebenarnya Work benar-benar sangat menyayangi Nice yang asli. Semua emosi yang selama ini ditahan meledak. Ia kehilangan kendali. Serangan menjadi brutal dan tidak terarah. Situasi benar-benar berubah dari skenario menjadi nyata. Miss J bahkan mulai panik karena semuanya keluar dari rencana. Namun Ling Ling memilih untuk tetap maju. Ia tidak mundur. Ia memutuskan menghadapi Work sendiri. Tapi dengan bantuan Moon, pertarungan berlangsung sengit. Di tengah pertempuran, Work teringat masa lalu. Ia dan Nice dulunya adalah teman. Mereka bahkan menjadi hero bersama. Namun peran mereka sudah ditentukan sejak awal, yaitu Nice sebagai pahlawan dan Work sebagai villain. Semua hanyalah bagian dari skenario. Pada akhirnya Work jatuh. Tubuhnya terhempas ke bawah, nasibnya tidak jelas, namun yang jelas, pertarungan berakhir. Dan saat itulah, bagian terakhir dari rencana dijalankan. Xiao Yeqing terkena serangan, saus mayones menyebar di tubuhnya. Ia jatuh di mata publik. Xiao Yeqing meningsoi. Saus yang keluar tersebut juga semua disiapkan sebelumnya. Dan dunia pun percaya. Para fans berduka, citra Nice justru semakin kuat karena tragedi itu. Setelah semua selesai, pemakaman untuk Xiao Yeqing pun diadakan. Tapi ini bukan Xiao Yeqing asli. Pokoknya ya kita panggil aja ini nama hero-nya kan Moon ya. Jadi pokoknya pemakaman buat si Moon ini. Sedangkan Xiao Yeqing yang asli bisa pergi jadinya. Semua orang menganggap Moon benar-benar meninggal. Namun kenyataannya Xiao Yeqing masih hidup. Dan untuk pertama kalinya ia bebas. Tidak ada lagi kontrak, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi pasangan sempurna. Ia akhirnya bisa menentukan hidupnya sendiri. Belum pergi, Xiao Yeqing berbicara kepada Ling Ling. Dia mengatakan bahwa ia masih belum tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Lalu ia bertanya balik, apakah Ling Ling sudah menemukan jawabannya? Tidak ada jawaban pasti, hanya keheningan. Xiao Yeqing kemudian membuka portal menuju pantai dan pergi meninggalkan semuanya, termasuk senjata teleportasinya. Sementara itu, cerita belum benar-benar selesai, karena di tempat lain ada satu sosok yaitu Enlighter yang mulai menyelidiki bahwa ada yang tidak beres dengan Nice. Ia menyadari ada sesuatu, mulai dari detak jantungnya yang berbeda, perilaku tidak konsisten, dan akhirnya ia menyadari kebenaran bahwa Nice yang palsu ini adalah Ling Ling. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, sesuatu terjadi. Sebuah suara misterius muncul dari organisasi bernama Spotlight. Mereka menawarkan kekuatan.
kekuatan yang berasal dari fear.